Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bimbel Pak Tomo. Kali ini kita akan memperhatikan pembahasan logika bagian 2. Siap-siap ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama. Ibunya Budi marah sekali pada saat melihat Budi bermain di halaman ketika hujan. Padahal baru saja dia minum obat flu dan pilek. Jika Budi kehujanan, dia selalu, kata kuncinya selalu. Masuk angin belum tentu, mungkin kadang-kadang. Terkena flu dan pilek mungkin sering, tapi nggak selalu. Bikin kotor lantai, ya bisa jadi. Tapi yang selalu yaitu kalau kehujanan, selalu basah. Jadi jawabannya basah ya. Maaf yang salah, jangan marah. Soal nomor 2. Ada 2 orang ayah dan 2 orang anak. Ada 2 orang ayah dan 2 orang anak. 2 tambah 2 4 ya katanya. 2 orang anak dan 2 orang ayah itu semuanya memancing. 2 orang anak dan 2 orang ayah itu masing-masing mendapat 1 ekor. Ini dapat 2 jadi ya tanpa kecuali semuanya dapat 1 ekor. Dan tak ada ikan yang terlepas. Nah, tapi setelah dihitung ikannya hanya 3 bukan 4. Mengapa demikian? Kalau yang jawab A kan udah dibilang nggak ada yang lepas. Kalau yang jawab C, karena yang 1 orang tidak mendapat, kan udah dibilang dapat semua. Kalau yang jawab D, karena ketika dikumpulkan di penampungan, sementara ada seekor ikan yang menelan ikan lainnya tanpa terus terang. Memangnya ikannya ikan paus. Mari kita lihat ya. Ini dia. Budi, ayah Budi, dan kakek Budi. Budi adalah anak dari ayah Budi. Ayah Budi adalah ayahnya Budi. Tapi ayah Budi adalah anak dari kakek Budi. Nah, kakek Budi ini ayah dari ayah Budi. Jadi anaknya 2, ayahnya 2, tapi orangnya 3. Ini si ayah Budi ini merangkap jadi ayah dan jadi anak. Nah, jadi anaknya ada 2, ayahnya ada 2, orangnya ada 3 gitu ya. Jadi yang betul adalah B. Kita lihat. Diba, Dea, Uli, dan Dini adalah 4 orang gadis berkacamata. Ini berkacamata, ini 4 orang ini. Sedangkan Amel dan Hani tidak berkacamata. Amel, Hani, dan Dini sangat sering bermain lompat tali dengan bersemangat. Lompat tali bersemangat. Diba sangat sering bermain di sekitar kios kacamata dan melihat-lihat koleksi kacamata. Cuman lihat-lihat ya, tak berani menyentuh, berarti nggak mecahin. Ayah Dea sering membeli kacamata untuk koleksi, tetapi kacamata Uli harganya lebih mahal dari kacamata ayahnya Dea, nggak nyambung. Siapa anak yang paling mungkin memecahkan kacamata? Nah, ini kan Dini ini anak berkacamata. Terus dia main lompat tali bersemangat, berarti ada kemungkinan pas lompat tali itu kacamatanya lepas. Dengan demikian yang paling mungkin memecahkan kacamatanya yaitu Dini, karena Amel nggak berkacamata, Hani nggak berkacamata ya. Walaupun lompat tali nggak bakalan ini orang dia nggak berkacamata. Oke ya. Pak Tomo yang bijaksana, nggak apa-apa, cuman buat soal ini. Pak Tomo mendudukkan murid-muridnya secara berpasangan sebagai berikut. A, Amir, Z, A, Z, B, Y, ya, berarti mundur ya. C, X, habis Y, X, habis B, C. D, W, nah berarti habis X, W, mundur berarti. E, habis D kan E, berarti ini nyari sebelum W. Sebelum W yaitu V. Jadi Vika. Ya, kita lanjutkan ya. Soal nomor 5. Dokter Amanda Fakita sedang melayani pasien di rumah sakit jiwa bernama Dandi yang menderita
kelainan saraf motorik dengan pola tertentu, pola tertentu. Berarti selalu kalau pola tertentu itu ya. Pasien itu menulis omotu. Terus dokter Amanda nanya, kamu nulis orang Jepang ya? Nah kan omotu kayak orang Jepang ya. Dan dia menjawab, bukan. Ini adalah nama seorang guru yang mengajar di Bimbel Pak Tomo dan SD Kartika. Nah, orang yang mengajar di Bimbel Pak Tomo namanya Pak Tomo. Nama panjangnya Utomo. Ya, Utomo. Lagian seandainya U-nya nggak ada juga dibalik. Ini Omot ini Tomo. Nah, kebetulan namanya Utomo. Maaf ya yang belum kenal Pak Tomo namanya Utomo. Nah, tapi ketahuan dari Tomonya ini, ketahuan dari ini bimbelnya ini juga ya. Ini dibalik berarti. Utomo jadi Omotu. Nah, terus Dokter Amanda ini bilang, kalau gitu nulislah ibu kota Jepang. Nah, Gandhi nulis apa? Kalau dia nulis Tokyo berarti dia normal, nggak mengalami gangguan. Kan dia mengalami gangguan dengan pola tertentu, berarti suka kebalik tadi kan. Tentu saja bukan Tokyo, kebalikan Tokyo, yaitu Tokyo yang ini, Tokyo, dibalik jadi oikot. Tapi kalau ke sini bacanya Tokyo. Bukan ini, kalau ini jadi kebalik, koyot. Nah ini ya, Tokyo, jadi jawabannya C. Sekali lagi maaf yang belum tahu nama Pak Tomo adalah Utomo, kalau dibalik jadi apa itu Omotu. Berikut ini doa yang paling tinggi derajatnya adalah doa apa ya? Doa yang paling tinggi derajatnya doa mohon ampun. Oleh karena itu biar doanya dikabulkan, sebelum berdoa yang lain mohon ampun dulu. Mohon ampun tuh kalau dalam agama Islam tuh astagfirullahaladzim. Itu pembuka doa-doa yang lain ya. Jadi kalau belum minta ampun jangan berdoa yang lain ya. Karena doa paling tinggi derajatnya itu doa minta ampun. Bahkan kalau minta ampun terus apa itu sampai lupa dengan doa yang lain, itu kadang-kadang kita nggak berdoa tapi Allah sudah tahu kemauan kita. Jadi doa paling tinggi adalah doa minta ampun. Kalau udah diampunin nanti keinginan yang lain, permohonan yang lain itu lancar insya Allah ya. Sering-seringlah minta ampun. Di dunia ini orang yang paling sakti adalah Gajah Mada mempersatukan Nusantara. Wah, ini begini, karena ada kata bagi saya, bagi kamu orang paling sakti ibu kamu. Gajah Mada ini mengalahkan orang ya, ngalahin orang lain, tapi dia tidak melahirkan kamu. Apalagi ini siapa ini? Ini jago perang ya, bisa mengalahkan musuh banyak, tapi orang yang mengalahkan orang lain itu masih kalah hebat dengan orang yang melahirkan. Jadi kalau misalnya ada jagoan neon misalnya, bisa membunuh musuhnya, itu nggak hebat. Yang hebat itu orang bisa melahirkan. Orang melahirkan tuh dari tadinya nggak ada jadi ada, itu melahirkan. Nah kalau orang membunuh tadinya ada jadi nggak ada. Nah itu jadi lebih hebat orang yang melahirkan. Jadi orang yang paling sakti bagi saya adalah ibu saya yang betul. Nomor 8. Gajah yang besar dan berat itu jika menginjak telur ayam tidak pecah. Mengapa? Karena kaki gajah enggak itu emang apa itu? Lihat aja sono di kebun binatang kakinya bolong apa enggak? Jadi yang betul gajah menginjak telur tidak pecah. Kenapa? Karena yang pecah telurnya. Telurnya yang pecah. Ya. Sama, kamu nginjak telur juga nggak pecah. Kamunya nggak pecah, yang pecah telurnya. Ya, nggak apa-apa, ini kan melatih ketelitian dalam membaca ya. Jangan sebel ya. Peserta ujian di sebuah sekolah mempunyai nomor urut dengan kode yang aneh, yaitu AZ100, BY, awas, A ketemu Z, B ketemu Y, 99, berarti nilainya turun. CX, tuh kan mundur lagi, habis sebelum Y kan X ya, CX 98. Urutan berikutnya pasti 97, berarti yang 98 ini salah. Tapi 97-nya apa? Nah, semuanya D. Nah, kita nyari berarti sebelum X. Sebelum X apa sih? W, jadi jawabannya D ya.
Mengapa dalam rumus luas segitiga harus dikalikan setengah atau dibagi dua? Mengapa? Jawabnya adalah, kita lihat, nah ini adalah segi 4. Ini ada segi 4. Nah, segitiga ini separuhnya segi 4. Ini juga ada segi 4. Segitiga ini separuhnya segi 4. Segi 4 diparuh jadi 2 segitiga. Ya. Jadi mengapa rumus segitiga harus pakai setengah? Karena segitiga adalah separuhnya segi 4, sedangkan segi 4 itu panjang kali lebar. Segitiga kan rumusnya panjang kali lebar. Nah, kalau segitiga panjang kali lebar, terus dibagi 2, gitu ya. Panjang kali lebar bagi 2, atau setengah kali panjang kali lebar, karena segitiga adalah separuhnya segi 4. Sampai sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.